Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 421. Semuanya tergantung padanya. Aku pikir bahwa kamu punya sedikit kemampuan, tetapi tidak peduli cara apa yang kamu gunakan di sini. Baik itu adalah menyuap, mengancam ataupun mempengaruhi, itu sama sekali tidak ada gunanya. Kata Chen Mingliang sambil menyeringai. Juga bisa dikatakan bahwa selama ku ada di kelas 12F, jangan berharap untuk membuat kelas ini seperti yang kamu impikan, karena kamu bukan apa-apa, bahkan kepala sekolah pun harus melihat mukaku. Apakah kamu pikir bahwa kamu bisa melakukannya? Kata Chen Mingliang dengan arogan. Bukannya kamu hanya memiliki seorang ayah yang menjadi pejabat? Qin Lang tertawa. Aku beritahu kamu bahwa aku terlahir kembali di keluarga yang baik. Aku selalu berjalan secara horizontal sejak kecil. Kata Chen Mingliang dengan acuh tak acuh. Kamu masih tidak mengerti dengan maksudku. Maksudku jika ayahmu datang, apakah kamu masih bisa berbicara seperti ini? Tanya Qin Lang. Ekspresi wajah Chen Mingliang sedikit berubah dan kemudian dia kembali tenang. Aku memang takut pada ayahku, tetapi apakah kamu pikir bahwa kamu bisa menemuinya dengan mudah? Aku berani menjamin bahwa jika kamu meneleponnya saat ini, belum tentu akan terhubung padanya. Kamu akan menyerah saat melewati tingkat dari manajer ataupun sekretaris. Singkatnya, itu sangat sulit. Setelah itu, Chen Mingliang tertawa dengan bangga. Tidak mungkin jika kamu ingin memanggil orang tua, lebih baik untuk melupakannya. Chen Mingliang merasa sangat puas dengan tebakannya sendiri yang bijak. Jangankan ayahku, kamu bahkan tidak bisa mengundang salah satu orang tua dari yang lainnya, karena sudah ada guru yang pernah mencobanya sebelumnya. Oleh karena itu, jika ingin meminta kami menghormatimu atau tidak, itu tergantung pada suasana hati kami. Sebenarnya, terus terang saja, kamu terlihat seperti guru, tetapi sebenarnya kamu hanyalah pencari nafkah yang berjuang untuk bertahan hidup. Bagaimana bisa kami menggerakkan banyak orang untuk melayani seorang pekerja? Guru Qin, jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dunia ini sangat realistis. Kata-kata Chen Mingliang sangat mendalam. Qin Lang memeluk dadanya sambil menunggu Chen Mingliang selesai berbicara, kemudian dia menatap Chen Mingliang selama sekitar 10 detik. Oke, tunggu saja. Jika ayahmu tidak datang untuk menamparmu hari ini, aku akan bermarga sama denganmu kemudian. Qin Lang langsung berjalan keluar. Aku akan tunggu, cepatlah. Chen Mingliang masih bersikap arogan di belakang. Mingliang, apakah kamu tidak takut pada apapun? Bagaimana jika dia mengundang ayahmu datang? Tanya Zhao Xing pada saat ini. Hanya dia. Hais, apakah kalian sudah melihat orang idiot itu di depan pintu? Chen Mingliang menjadi kecanduan untuk berbicara sesaat. Secara alami, Zhu Junwen yang berada di depan pintu telah mendengarnya. Meskipun dia sangat marah, tetapi dia tidak berani bertindak apapun. Awalnya, Zhu Junwen ingin melihat Qin Lang malu di depan umum, tetapi dia tidak melihat apapun, melainkan dirinya sendiri yang dimarahi. Dia sudah tidak memiliki sedikit kerabat pun selama beberapa hari ini. Zhu Junwen menatap masyarakat kecil ini dengan getir, tetapi dia juga hanya bisa pergi segera, atau tidak kata-kata yang lebih enak didengar akan keluar. Ada apa dengannya? Tanya Zhao Xing. Sekelompok murid juga berkumpul saat ini. Orang idiot itu selalu mencari masalah pada orang yang bermarga Qin itu, tetapi lihatlah orang yang bermarga Qin itu merasa tak berdaya bukan? Chen Mingliang lanjut. Berkata demikian Lia, apa yang bisa ditunjukkan dari hal ini? Tanya Zhao Xing. Apakah kamu tidak bisa menggunakan otakmu? Ini menunjukkan bahwa orang yang bermarga Qin itu tidak memiliki kemampuan untuk melawan Zhu Junwen. Dia bahkan tidak bisa melawan Zhu Junwen, apalagi aku. Apakah dia yang seperti itu bisa mengundang ayahku? Mimpi. Maksud dari Chen Mingliang sudah sangat jelas.
bahwa Qin Lang sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan ayahnya. Apakah ayahnya akan datang ke kelas untuk mengajarinya? Ini sungguh tidak realistis, apalagi 3 bulan lagi akan tamat. Jika ingin datang, ayahnya sudah datang lebih awal. Masih ada satu dasar terpenting lain yang tidak dikatakan oleh Chen Mingliang. Yaitu sebenarnya tidak begitu mudah bagi dirinya sendiri sebagai putra kandungnya untuk bertemu dengan ayahnya, tetapi sedikit memalukan jika dirinya sendiri mengatakan ini semua. Namun, dia yang selalu sombong selalu melupakan rencana Tuhan tidak sama dengan rencana manusia. Jika dia tahu bahwa Qin Lang adalah Master Qin, diperkirakan dia tidak akan begitu sombong lagi. Kali ini, Guru Qin sudah dianggap hancur di tanganmu. Sekelompok orang meraung, Su Junwen kembali ke ruangan kantor dengan penuh rasa sakit hati. Dia duduk di atas meja sambil berpikir keras. Tentu saja, dia merasa Qin Lang tidak bisa mengundang pemimpin tertinggi di Fengzhou. Saat mengikuti pemikiran ini, dia tiba-tiba memikirkan satu strategi lagi, yaitu melapor kepada kepala sekolah dan memaksa kelas 12F untuk mengadakan pertemuan orang tua. Saat itu, tidak akan ada orang tua dari murid-murid kelas 12F yang datang. Bukannya ini berarti kemampuan wali kelasnya sangat buruk dan bisa menghancurkan kesombongan Qin Lang sekaligus. Setelah Qin Lang kembali ke ruangan kantor dan menemukan nomor ponsel dari pemimpin tertinggi di daerah Fengzhou di komputer, dia langsung meneleponnya tanpa ragu-ragu. Orang lain bisa tidak tahu reputasi Qin Lang di Tiongkok, tetapi di tingkat ayahnya, Chen Mingliang, Qin Lang percaya bahwa atasannya pernah memberitahunya dan seharusnya mereka sudah tahu dengan namanya. Mungkin saja mereka pernah menyelidiki informasi Qin Lang. Saat ini, terdengar suara pria muda di dalam panggilan. Halo, aku adalah sekretaris dari Wali Kota Chen. Dia sedang rapat sekarang. Aku bisa membuat janji untuk Anda jika ada masalah apapun. Oh, kalau begitu kamu beritahu dia. Ada orang yang bernama Qin Lang sedang mencarinya. Jika dia tidak menjawab panggilan dalam waktu 1 menit, tanggung sendiri konsekuensinya. Setelah itu, Qin Lang langsung menutupi panggilan. Dia bukan sedang berbicara besar, bahkan pejabat tertinggi seperti Song Zongping saja pun takut pada Qin Lang, apalagi ayahnya Chen Mingliang. Jika suasana hati Qin Lang buruk, dia sama sekali bisa memberi pelajaran yang nyata untuk wali kota Chen itu. Sebenarnya, Qin Lang sendiri sudah mengalah untuk menelepon wali kota Chen. Tentu saja nada bicaranya juga tidak begitu enak untuk didengar, jika Chen Mingliang benar-benar telah memprovokasi Qin Lang. Qin Lang bisa menampar Chen Mingliang sampai mati. Ini adalah sebuah kemungkinan dan akan menghilangkan banyak masalah. Setelah sekretaris di ujung panggilan meletakkan teleponnya, dia benar-benar merasa kesal. Siapakah orang itu? Pejabat tinggikah? Namun, setelah dia berpikir selama 8 detik, dia tidak berani mengabaikannya dan segera bergegas melaporkannya. Lagi pula, dia sama sekali belum pernah melihat orang yang seperti itu. Chen Weimin sedang melihat dokumen. Wali kota, baru saja ada orang yang menelepon dan berkata bahwa ada orang yang bernama Qin Lang sedang mencari Anda, kata sekretaris itu. Chen Weimin tidak mengangkat kepalanya dan berkata sambil menyetujui. Dokumen, minta dia tunggu sebentar. Aku akan mencarinya nanti. Sekretaris ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak berani mengatakannya. Setelah setengah jam, Chen Weimin baru saja menutup dokumen itu. Kemudian dia mendongak dan bertanya, siapa yang mencari aku tadi? Qin Lang. Oh iya, dia baru saja berkata bahwa jika Anda tidak menjawab panggilannya dalam waktu 1 menit, tanggung sendiri konsekuensinya. Apa? Chen Weimin tiba-tiba teringat bahwa sepertinya pernah dengar nama Qin Lang sebelumnya. Qin Lang. Di tepi sungai Huang. Chen Weimin mengangkat telepon dan segera meneleponnya kembali. Banyak hal di kota Yanjing yang tidak dapat disembunyikan dari Chen Weimin. Dia sudah pernah mendengar nama Qin Lang sebelumnya. Jika tidak, bagaimana bisa putranya menceritakan tentang perbuatan Master Qin yang mulia setiap harinya? Halo, apakah ini adalah Tuan Qin? Suara Chen Weimin lembut dan membawa sedikit kecemasan.
Maaf sekali, aku baru saja menangani sebuah dokumen yang sangat penting. Chen Weimin sangat menyesali kelalaiannya sendiri. Tidak apa-apa, Wali Kota Chen, putramu, Chen Mingliang telah melanggar peraturan di SMP Hua Jie dan aku sekarang menjadi wali kelasnya, kamu pikirlah sendiri. Setelah itu, Qin Lang langsung menutupi panggilannya. Panggil mobil segera. Chen Weimin menjadi kecemasan. Bab 422. Tunggu di luar. Ayah mana yang tidak peduli dengan putranya? Chen Weimin juga tidak terkecuali, hanya saja dia biasanya terlalu sibuk, tetapi setelah dia mendengar bahwa putranya memprovokasi Qin Lang, dia langsung menjadi cemas. Jika tidak bisa menanganinya, itu akan menjadi masalah besar, tidak masalah jika telah memprovokasi orang lain, karena Chen Weimin yakin bahwa dia bisa menyelesaikannya, tetapi Qin Lang tidak bisa dan banyak atasannya yang pernah menyapanya. Saat itu, Chen Weimin tidak begitu memperhatikannya, tetapi sekarang dia baru saja tahu bahwa Qin Lang menjadi wali kelas putranya sekarang. Qin Lang ini bisa membunuh orang 9 secara instan tanpa membiarkan pihak kepolisian menemukan sedikit petunjuk apapun. Keringat dingin Chen Weimin sudah mengucur ke bawah. Orang yang tidak terikat oleh batasan apapun adalah yang paling menakutkan. Berapa banyak kepala yang dimiliki oleh putranya sendiri. Setelah masuk ke dalam mobil, Chen Weimin langsung memberitahu sopir untuk pergi ke SMP Hua Jie, kemudian mobil itu langsung menuju ke Hua Jie. Chen Weimin telah memikirkan banyak kemungkinan, tampaknya masalahnya sangat serius. Mungkinkah putranya telah membuat masalah besar, yang membuat Qin Lang menelepon dirinya sendiri. Sedangkan di sini, Chen Mingliang sedang tidur tanpa beban di atas meja dan air liurnya mengalir di seluruh meja. Kebetulan, Chen Weimin sudah tiba. Saat ini dan kelas sedang berlangsung di dalam. Tidak peduli seberapa tinggi tingkatnya, dia secara alami juga tidak akan masuk ke dalam, sehingga dia hanya bisa menunggu di luar. Sebagai wali kota, waktu hampir segalanya dan sangat berharga, sehingga amarah Chen Weimin semakin melonjak. Dia tidak sabar untuk mengurung putranya selama beberapa hari. Karena dia telah menemukan putranya yang sedang tidur dengan santai melalui kaca jendela belakang. Hampir 40 menit kemudian, bel telah berbunyi dan guru pengganti sudah keluar. Dia tidak mengenal wali kota dan kemudian berbalik untuk pergi, sedangkan Chen Weimin sudah mencapai titik kritis dari ledakan amarahnya. Chen Mingliang sama sekali tidak tahu situasi di luar dan masih tidur dengan nyenyak. Ayahnya hampir berlari ke dalam ruang kelas. Kemudian seluruh murid di kelas 12 melihat Chen Weimin menjambak rambut Chen Mingliang dengan kasar dan menampar wajah Chen Mingliang dengan keras. Chen Mingliang segera bangun, tetapi kesadarannya belum terlalu jelas. Dia membuka matanya dan mencoba untuk memahami apa yang sedang terjadi. Ayah, Chen Weimin sama sekali tidak menanggapinya. Amarahnya masih belum terlampiaskan sepenuhnya. Dia tidak tahan untuk langsung menarik Chen Mingliang dari meja ke samping dan menamparkan wajah Chen Mingliang sebanyak 6 atau 7 kali. Chen Weimin telah menghabiskan seluruh tenaganya untuk menamparnya. Ini adalah ritme menuju kematian. Semua orang di kelas 12F benar-benar terkejut. Ya Tuhan, wali kota itu begitu kejam, yang telah menakutkan semua orang. Setelah menamparkan putranya, Chen Weimin mungkin saja merasa sedikit janggal. Dia menegakkan tubuhnya dan merapikan pakaiannya. Setelah dia menghela nafas dengan lega dan menenangkan pikirannya, dia baru saja memulihkan kembali temperamennya yang biasa. Kamu, keluar sekarang. Suara Chen Weimin telah mengguncang satu kelas dan langsung menunjuk Chen Mingliang dengan jari telunjuk, sedangkan Chen Mingliang masih belum sepenuhnya kembali sadar sampai sekarang. Dia merasa bahwa ini adalah mimpi bukan. Karena tingkah laku ayahnya hari ini terlalu tidak normal dan situasi ini hanya terjadi di dalam mimpi. Ini tidak realistis. Apakah ayahku benar-benar sudah datang? Apalagi menamparku di depan begitu banyak orang. Bukan. Bagaimana jika mereka telah merekamnya dan menyebarnya ke internet?
Ini adalah berita besar dan ayahku biasanya selalu memperhatikan hal ini. Dia tidak pernah menamparku sejak kecil hingga dewasa. Chen Mingliang bergumam di dalam hatinya, seolah-olah sedang bermimpi. Setelah Chen Mingliang keluar dari kelas sambil menutupi wajahnya yang menyakitkan, dia melihat Zhao Xing yang melihatnya dengan kaget di dalam koridor. Saat ini, Chen Mingliang baru saja menyadari bahwa semuanya ini nyata. Kelas 12F tiba-tiba menjadi heboh. Sial, keterampilan dari wali kota Chen benar-benar bersih dan secepat kilat, dia sudah bisa pergi ke Gunung Hua untuk bertanding pedang. Aku baru saja mengira bahwa siapa yang masuk untuk memukul Chen Mingliang, ternyata dia adalah ayahnya. Omong kosong, jika bukan ayahnya, siapa yang berani begitu kejam? Sepertinya Guru Qin benar-benar telah memanggil wali kota datang. Muka ini benar-benar cukup besar, lihatlah Chen Mingliang sudah benar-benar tercengang. Semua murid bergidik dari lubuk hati mereka, seolah-olah bukan Chen Mingliang yang ditampar, melainkan diri mereka sendiri. Jika Qin Lang bisa mengundang Chen Weimin untuk datang, maka ayah dari teman sekelas lainnya juga bisa diundang datang. Olehnya, apalagi setelah melihat perilaku mereka, mungkin saja ayah dari mereka semua juga menamparkan mereka. Jika muka ayahnya tidak begitu mulia, maka pastinya tidak ada buah yang enak untuk dimakan. Tamatlah sudah, aku tidak ingin melawan Guru Qin lagi. Wali kota Chen Weimin yang begitu terhormat saja bisa menampar orang, kalau begitu menurut sifat ayahku, mungkin saja dia akan merobekku dengan hidup-hidup. Minggu lalu, ayahku baru saja memberitahuku bahwa jika penampilan aku di sekolah buruk, dia akan memotong uang sakuku. Jika membiarkannya melihat nilaiku, diperkirakan aku akan memakan tanah selama 3 bulan ini. Banyak murid yang sudah mulai merasa takut. Ini benar-benar bukan sedang bercanda. Banyak orang sukses yang biasanya lalai dalam mendisiplinkan anaknya. Ketika melihat penampilan anaknya yang sebenarnya di sekolah, mereka semua menjadi marah dan geram. Untuk kedepannya, siapapun yang berani menghadapi Qin Lang adalah sejenis kejutan. Subteksnya adalah tidak ada orang yang tidak dapat mengendalikan kalian. Kalian lihatlah sendiri, di dalam koridor, Chen Weimin berjalan mondar-mandir 2 kali dengan cepat, lalu dia bertanya sambil meletakkan tangannya di pinggang. Apa yang telah kamu lakukan di sekolah? Apakah kamu telah melanggar peraturan? Pikiran Chen Weimin jauh lebih serius, karena Qin Lang secara pribadi menelepon dirinya sendiri. Mungkinkah situasinya tidak serius? Dia yang menganggapnya begitu serius juga bukan takut pada Qin Lang. Sebagai pemimpin tertinggi di daerah Fengzhou, dia benar-benar tidak takut pada siapapun, tetapi menyinggung orang-orang yang seperti Qin Lang benar-benar menakutkan, apalagi putranya sendiri telah membuatnya harus terlibat dengan Qin Lang. Bisakah kamu lebih jujur? Chen Weimin berpikir demikian dengan marah. Tidak, jawab Chen Mingliang dengan gagap, karena dia takut Chen Weimin akan menamparnya lagi. Bawa aku pergi menemui wali kelasmu. Amarah Chen Weimin masih belum terlampiaskan sepenuhnya. Saat ini, Zhu Junwen telah memikirkan sebuah strategi. Setelah memberitahu kepala sekolah tentang usulan pengadaan pertemuan orang tua, kepala sekolah telah memanggil Qin Lang dan guru lainnya ke ruang rapat untuk membahas masalah ini. Guru Qin, ada orang yang mencarimu di luar. Ada seorang guru masuk dan berkata demikian. Oke, aku tahu, bilang saja aku sedang rapat, biarkan dia tunggu di luar. Qin Lang sudah tahu siapa yang datang, tetapi dia merasa sangat kesal dan ingin Chen Weimin menunggunya di luar. Maaf, kami sedang rapat. Guru Qin memintamu menunggu di luar. Guru itu keluar dan berkata demikian, kemudian dia bergegas masuk ke dalam ruang rapat. Kekuatan Chen Weimin mulai terbakar, tetapi dia juga tidak berani pergi dan hanya bisa berdiri di luar untuk menunggu Qin Lang karena masalah ini memang putranya yang salah, apalagi bawahannya telah menyelidiki masalah ini dan memberitahunya di sepanjang jalan. Benar salah dirinya sendiri yang tidak mendidik anaknya, namun membiarkan wali kota yang bermartabat menunggu di luar memang
Terkesan buruk dan rasanya juga tidak masuk akal. Bab 423. Ada apa jika hanya seorang karyawan saja? Kepala sekolah di dalam ruang rapat tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar dan kemudian dia mulai berbicara. Guru Qin, musim kelulusan kelas 12 akan tiba sebentar lagi. Kelas-kelas lainnya telah mengadakan pertemuan orang tua. Menurutmu, perlukah mengadakan pertemuan orang tua untuk kelas 12F sekali lagi? Apakah maksud dari kepala sekolah adalah membiarkanku mengadakan pertemuan orang tua? Tanya Qin Lang. Benar, kepala sekolah juga telah dihasut oleh Su Junwen hari ini dan tanpa sadar memberi perangkap kepada Qin Lang. Apakah masih perlu mengadakan pertemuan untuk masalah kecil ini? Qin Lang menjadi tidak sabar dan kepala sekolah juga kurang lebih sedikit tahu dengan karakter Qin Lang. Masalah kecil, kata Su Junwen sambil mendengus. Saat ini, guru lainnya juga berbicara. Guru Qin, ini bukanlah masalah kecil. Apakah kamu memahami kelas 12F? Apa pentingnya untuk mengadakan pertemuan orang tua? Qin Lang menganggapnya konyol dan melipatkan kakinya. Kalau begitu Guru Qin, selesaikan masalah kecil itu. Su Junwen terlihat aneh. Banyak guru yang berpikir bahwa Qin Lang ini terlalu gila dan tidak tahu apa-apa. Jika pertemuan orang tua untuk kelas 12F adalah masalah kecil, yang hanya cukup mengatur waktu, menelepon dan meramaikan pertemuan, kalau begitu selain kelas 12F, mengapa semua kelas 12 lainnya di SMP Hua Jie sudah pernah mengadakan pertemuan orang tua? Terus terang, ini karena orang tua dari kelas 12F adalah orang-orang besar di berbagai bidang dan sangat sulit untuk mengundang salah satu dari mereka. Orang biasa sudah benar-benar tidak bisa mengundangnya, apalagi berkumpul. Para guru berdiskusi dan menatap Qin Lang dengan jijik. Guru Qin, meskipun kamu memiliki cara tersendiri dalam kegiatan mengajar, tetapi siapa di antaramu di sini yang belum pernah mencapai prestasi dalam kegiatan mengajar? Aku hanya ingin mengingatkanmu untuk tidak terlalu sombong, atau tidak kamu akan jatuh. Dengan menyedihkan, ada seorang guru yang berdiri dan berkata demikian. Dia juga termasuk salah satu anggota yang dihukum untuk berlari di lapangan pada hari itu. Setelah dia berlari, dia sakit punggung selama beberapa hari, bahkan tidak bisa makan nasi. Apakah mengadakan pertemuan orang tua sudah disebut sombong? Kata Qin Lang dengan acuh tak acuh. Sebelum guru itu sempat berbicara, Su Junwen berkata sambil mengejek, siapakah Guru Qin itu? Dia adalah orang yang maha kuasa. Apa yang kalian khawatirkan? Lihat saja hasilnya. Sambil berkata demikian, Su Junwen mengedipkan matanya pada guru-guru itu. Guru Qin, jika kamu bisa mengadakan pertemuan orang tua di kelas 12F, mengapa kamu masih menjadi seorang guru? Kata Su Junwen sambil menyeringai. Tidak mungkin bagi seorang guru mengundang sekelompok orang yang terkemuka untuk menghadiri pertemuan orang tua. Semua orang merasa tidak mungkin, karena tidak ada orang yang berani melakukannya. Bukannya kamu juga seorang guru? Jika kamu merendahkan orang yang berprofesi sebagai guru, kalau begitu mengapa kamu tidak mengundurkan diri? Kata Qin Lang sambil menyeringai. Kamu. Su Junwen tidak bisa berkata-kata, kemudian dia menepuk meja dengan marah. Qin Lang, aku beritahu kamu, jangan berpikir bahwa kamu bisa bertahan setelah melakukan beberapa hal. Itu hanya keberuntunganmu saja. Ingat, akan ada saatnya keberuntunganmu habis. Aku tidak percaya bahwa kamu bisa menang kali ini. Terus terang, koneksi dari seseorang dibangun atas dasar kekuatan. Kamu adalah seorang guru dan statusmu tidak sebanding dengan orang lain, tentu saja tidak mungkin bagimu yang ingin menggerakkan semua orang. Selama 3 tahun ini, hampir saja tidak pernah mengadakan pertemuan orang tua di kelas 12F, karena tidak ada orang yang datang untuk mendukungmu yang bekerja untuk orang. Mereka selalu mencari segala alasan, seperti sedang berada di luar negeri, sibuk dengan bisnis dan lainnya. Kepala sekolah sudah pernah melakukannya secara pribadi, tetapi tidak ada satu pun yang datang.
Kalau begitu gunakan fakta untuk berbicara, jangan banyak bicara di sini, tidak ada gunanya. Qin Lang melemparkan penake atas meja dan bersandar di atas kursi dengan acuh tak acuh. Dia merasa terlalu murahan untuk berbicara dengan orang yang seperti Zhu Junwen. Sebaliknya, Zhu Junwen malah mengira Qin Lang tidak bisa mengatakannya dan akhirnya menyusut, dengan ekspresi yang bangga di wajahnya. Hei kamu yang bermarga Qin, kamu sudah cukup beruntung beberapa kali sebelumnya dan kali ini keberuntunganmu tidak akan begitu baik lagi. Kekuatan adalah segalanya dan kamu jauh lebih buruk jika dibandingkan denganku. Zhu Junwen terus menyeringai. Dulunya, dia sering tersanjung di mana-mana di SMP Huajie, tetapi setelah Qin Lang datang, dia selalu kehilangan muka beberapa kali dan statusnya jelas turun drastis sekarang. Selain itu, jalan promosinya juga mengalami beberapa kali hambatan yang tidak bisa dijelaskan dan semuanya ini dikarenakan Qin Lang yang menginjaknya. Dia tidak bertanya pada dirinya sendiri bahwa setiap kalinya dia yang aktif untuk memprovokasi Qin Lang, sedangkan Qin Lang hanya melakukan serangan balik saja. Besok saja, besok akan mengadakan pertemuan orang tua dan aku menjamin bahwa tidak ada satupun orang tua yang menghadiri pertemuan orang tua ini. Mereka harus datang. Qin Lang menyelesaikan kata-katanya dengan acuh tak acuh. Namun, selain Zhu Junwen, hampir semua guru mengejek Qin Lang sambil menyeringai. Hanya sebagai wali kelas, anak muda tanpa latar belakang ini berpikir bahwa dirinya sendiri bisa mengguncangkan seluruh bumi. Di mata orang-orang besar, tongkatmu tidak sebagus tongkat api. Mengapa pencari nafkah begitu melebih-lebihi kemampuannya? Ketika mereka membenci status Qin Lang sebagai pencari nafkah, mereka juga lupa bahwa diri mereka sendiri juga sebagai pencari nafkah. Oke, Guru Qin. Kalau begitu mari kita menantikannya, kata seorang guru. Biarkan kami melihat kemampuan dari seorang pencari nafkah. Zhu Junwen mengungkapkan rasa superioritas. Jika ingin mengatakan latar belakang, bagaimanapun juga, pamannya adalah pemimpin tertinggi kedua di daerah Fengzhou, jauh lebih hebat daripada Qin Lang. Jika tidak, kepala sekolah juga tidak akan memberi muka yang besar untuk Wakazu. Suasana dalam rapat ini pun terus berlanjut. Pada akhirnya, kepala sekolah menyimpulkan beberapa kalimat dan menyelesaikan topik pertemuan orang tua di kelas 12F dan kemudian rapat dibubarkan. Sekarang, 2 jam telah berlalu. Chen Weimin berdiri di luar pintu sampai menggigil karena marah. Dia adalah pemimpin tertinggi pertama di daerah Fengzhou. Dengan status dan identitasnya, dia harus menunggu di luar sampai 2 jam, bahkan jika pergi ke kantor kementerian dan melapor ke pengadilan. Juga tidak akan diperlakukan seperti ini. Saat ini, Qin Lang akhirnya sudah keluar. Hais, aku melupakan satu hal, Qin Lang. Bukannya kamu berkata bahwa hari ini kamu mengundang orang tua Chen Mingliang datang ke sekolah? Apakah kamu sudah mengundangnya? Zhu Junwen sepertinya telah menemukan kesempatan untuk mengejek Qin Lang. Kemudian dia menyusulnya keluar dan bertanya demikian dengan sengaja. Orang ini sama sekali tidak ingat pelajaran. Warna biru kehitaman di wajahnya masih belum sepenuhnya pudar. Qin Lang tidak peduli padanya dan berjalan menuju seseorang yang berdiri di luar. Di belakang pria itu adalah Chen Mingliang dengan ekspresi wajah yang pahit. Setelah melihat Qin Lang menemui Chen Weimin dan Chen Mingliang, Zhu Junwen tiba-tiba terkejut. Mungkin saja guru lainnya tidak mengenal wali kota Chen, tetapi dia mengenalinya. Dia sudah datang. Apalagi tunggu di luar bukan? Zhu Junwen tidak berani menghembuskan nafas dan menatap wali kota Chen dengan kosong. Qin Lang berjalan mendekati Chen Weimin dan Chen Weimin segera menunjukkan senyuman di wajahnya. Chen Weimin sekarang sangat marah, tetapi dia tetap harus tersenyum saat bertemu dengan Qin Lang, karena masalah ini memang putranya yang salah. Apakah Anda adalah guru Qin? Maafkan aku yang tidak pintar mengajari anak, yang telah merepotkan Anda. Nada bicaranya sangat sopan dan kata-kata yang diucapkan telah dipertimbangkan. Dengan hati-hati, tampaknya dia sedang
memikirkan bagaimana cara untuk meminta maaf kepada wali kelas saat dia menunggu di luar, namun, Qin Lang sama sekali tidak peduli pada Chen Weimin, melainkan wajahnya menjadi muram dan pergi sambil memunggungi tangannya. Bab 424. Orang yang sama sekali tidak boleh disinggung. Chen Weimin tercengang dan Zhu Junwen yang berada di samping juga tercengang. Pemimpin tertinggi pertama di Feng Zhou secara pribadi datang kemari. Sedangkan Qin Lang berani pergi dengan wajahnya yang muram bukan. Apakah ini melawan kehendak Tuhan? Namun, Qin Lang benar-benar seperti ini. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan langsung pergi begitu saja. Zhu Junwen menatap sosok Qin Lang yang tampan dan keringat dinginnya tiba-tiba mengucur ke bawah. Orang itu adalah pemimpin tertinggi pertama di Feng Zhou, apakah Qin Lang tidak tahu? Dia masih pamer bukan? Oke, aku sekarang akan menyapa Wali Kota Chen secepatnya. Mungkin saja Wali Kota Chen senang dan koneksinya akan terhubung padanya ke depannya. Zhu Junwen segera merapikan pakaiannya dan kemudian berjalan ke depan. Halo, aku adalah wakabidang kesiswaan di SMP Huajie. Apakah Anda adalah orang tuanya Chen Mingliang? Selamat datang untuk kedatangan Anda. Persilakan untuk duduk di dalam. Zhu Junwen menunjukkan antusiasmenya yang paling besar dan ingin berjabat tangan dengan wali kota Chen sambil tersenyum, namun, Chen Weimin sama sekali tidak peduli padanya, melainkan dia menatap Qin Lang yang pergi. Siapakah dia? Bagaimana bisa berjabat tangan dengan sembarang orang? Alasan dia memperlakukan Qin Lang secara khusus adalah karena ada alasan khusus. Jika tidak, dia juga tidak akan memperhatikan guru manapun di sekolah ini, termasuk kepala sekolah. Zhu Junwen mengangkat tangannya di udara dengan canggung. Chen Weimin bahkan tidak melihatnya dan langsung membawa Chen Mingliang untuk mengejar Qin Lang. Chen Mingliang bahkan meremehkan Zhu Junwen. Tentu saja Chen Weimin tidak akan memberi kesempatan kepada Zhu Junwen untuk menyombongkan diri. Penghinaan yang paling terbesar bagi orang-orang bukanlah memarahimu, melainkan sama sekali tidak melihatmu. Seolah-olah kamu seperti udara. Wajah Zhu Junwen yang marah hampir miring. Kemudian dia mengertakkan gigi dan berkata, Qin Lang. Dia mengaitkan serangkaian kesedihannya pada Qin Lang. Guru Qin, benar-benar maaf sekali. Aku sudah datang terlambat, Anda tenang dulu. Chen Weimin meminta maaf kepada Qin Lang, tetapi wajah Qin Lang masih muram dan malas untuk peduli pada wali kota Chen. Saat melihat Qin Lang yang seperti ini, wali kota Chen semakin merasa tidak yakin. Chen Weimin memelototi Chen Mingliang dengan tajam. Jika tidak mencari masalah untukku, perlukah aku harus begitu merendahkan diri? Namun, Chen Weimin masih mengikuti Qin Lang di belakang. Semakin berjalan, dia merasa semakin tidak yakin. Qin Lang berjalan perlahan ke lapangan dengan santai, lalu kembali ke apartemennya sendiri dari lapangan, sedangkan Chen Weimin masih mengikutinya di belakang. Saat ini, Qin Lang berkata, masuklah. Chen Weimin seperti telah mendapatkan amnesti dan Chen Mingliang juga merasa lega. Chen Mingliang merasa bahwa guru di depannya ini tak terduga. Dia tidak dapat melihat apa yang akan terjadi selanjutnya, mungkin saja akan terbunuh sepenuhnya. Setelah masuk, Qin Lang tiba-tiba melihat Chen Mingliang dan berkata, siapa yang membiarkanmu masuk? Keluar. Chen Mingliang tidak berani, menghembuskan nafas dan keluar dengan tergesa-gesa. Tutup pintunya, teriak Qin Lang lagi. Sedangkan Chen Mingliang merasa tidak tenang. Dia menyisakan sedikit celah di pintu agar bisa mendengar percakapan di dalam. Setelah Qin Lang meminta Chen Weimin untuk duduk, dia tidak berbicara lagi. Keduanya diam. Orang yang berpangkat tinggi seperti Chen Weimin awalnya memiliki sejenis aura yang memaksa orang, yang membuat orang biasa merasa tidak tenang setelah duduk sesaat, tetapi hari ini sangat aneh, karena Qin Lang hanya menatapnya dengan datar, sedangkan Chen Weimin tiba-tiba merasa seperti ada duri di punggungnya, yang terasa sangat tidak nyaman. Chen Weimin telah bertemu dengan banyak pejabat, dia bahkan mengobrol santai di depan atasan dan pemimpin, tetapi saat ini,
dia merasakan depresi yang belum pernah ada sebelumnya. Setelah sudah benar-benar tidak tahan, Chen Weimin berkata, Guru Qi. Qin Lang tidak membiarkannya berbicara, melainkan hanya menyerahkan sebuah dokumen. Dokumen ini diberikan oleh kepala sekolah kepada Qin Lang, yang berisi tentang beberapa murid bandel di kelas 12F pada hari itu. Informasi tentang Chen Mingliang sudah mencatat hampir semua yang pernah dia lakukan di SMP Hua Jie dan hampir tidak ada satu pun yang baik. Chen Weimin menjadi semakin marah. Ini sudah menjadi hal yang literal. Jika informasi ini diekspos oleh wartawan, posisinya sebagai wali kota mungkin juga harus digeser. Mungkin saja orang lain tidak berani mengekspos informasi ini, tetapi Qin Lang pasti berani. Brengsek, brengsek. Bibir Chen Weimin menjadi sedikit bergetar. Ini hanya informasi yang diketahui oleh guru sekolah. Masih ada beberapa hal lagi yang tidak diketahui oleh guru wali kota. Chen, apakah kamu baru saja tahu apa yang dilakukan oleh putramu di sekolah? Qin Lang bertanya perlahan setelah menyesap teh. Hais, aku sebagai ayahnya memang kurang mendidiknya. Guru Qin, maaf telah merepotkan Anda, kata Chen Weimin sambil tersenyum canggung. Wali kota Chen, masa depan Feng Zhou berada di tangan siapa? Temperamen Qin Lang terkesan anggun, seolah-olah dia sedang mendidik seorang murid yang kurang mahir. Chen Weimin tercengang, apa maksud dari Qin Lang? Setelah dia berpikir dan menjawabnya dengan serius, dia tiba-tiba merasa bahwa pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab. Feng Zhou berada di tangan siapa? Menurut sebagian besar orang, masa depan Feng Zhou berada di tangan wali kota Chen Weimin. Dari sudut pandang tertentu, tidak ada masalah dengan pemahaman ini. Jika menjabat di tempat sana, dia harus berbuat kebajikan di tempat sana, sehingga Chen Weimin juga memang teliti dan berdedikasi. Dia ingin membangun masa depan yang bisa memuaskan rakyat Feng Zhou. Adapun tentang masalah putranya di sekolah, dia biasanya tidak peduli dengan hal-hal sepele ini, sehingga dia juga tidak tahu bahwa Chen Mingliang begitu bandel di sekolah. Kamu sudah salah, Wali Kota Chen, masa depan Feng Zhou berada di tangan anak-anak muda. Kamu selalu sibuk dengan acara-acara penting di Feng Zhou sepanjang hari, tetapi kamu jelas telah mengabaikan pelatihan anak muda. Qin Lang sepertinya telah membaca pemikiran Chen Weimin dan berkata demikian dengan makna yang mendalam. Sebelum Chen Weimin sempat bereaksi, Qin Lang lanjut berkata, masa depan dari kota manapun berada di pundak anak muda, tetapi aku tidak melihat masa depan apapun di Feng Zhou. Ini bukanlah sebuah opini, melainkan sebuah kenyataan. Wali Kota Chen, apakah kamu tidak merasa dirimu sendiri sangat gagal dan tidak memenuhi tanggung jawabmu sendiri? Chen Mingliang yang mendengar di luar hampir bodoh. Apakah Qin Lang sedang mendidik wali kota? Dia benar-benar tidak pernah melihat ayahnya sendiri yang begitu lembut sebelumnya. Ayahnya malah terus-menerus mengangguk dan berkata iya. Kamu bahkan tidak tahu dengan situasi putramu sendiri. Ini adalah pengabaian terhadap generasi muda. Putra dari wali kota saja sudah seperti ini. Masa depan dan pembangunan di seluruh daerah Feng Zhou sudah bisa dibayangkan. Aku menyarankanmu untuk memikirkannya kembali dengan baik. Oke, itu saja. Kemudian, Qin Lang mempersilakan Chen Weimin keluar. Chen Weimin yang sudah lama ditegur olehnya berjalan keluar dengan wajah yang muram. Ayah. Chen Mingliang menyapanya. Ayo, El. Chen Weimin berjalan ke depan dengan cepat dan Chen Mingliang berlari sambil mengikutinya di belakang. Setelah keluar dari gerbang sekolah, mobil Chen Weimin melaju kemari. Kemudian Chen Weimin berkata dengan sungguh-sungguh. Mingliang, dengarlah baik-baik. Aku tidak peduli seberapa bandel kamu dan seberapa keterlaluan kamu di sekolah, karena aku juga malas peduli padamu. Namun, ada satu hal yang harus kamu ingat, yaitu kamu bisa menyinggung semua orang di sekolah ini, tetapi kamu tidak boleh menyinggung Qin Lang. Lebih baik kamu sedikit lebih peka untuk membangun hubungan yang baik dengannya, karena itu akan sangat membantumu. Sebenarnya,
Kamu adalah anak yang pintar dan kamu seharusnya mengerti maksud dari ayah, ingat. Setelah itu, Chen Weimin masuk ke dalam mobil dan mobil itu melaju pergi sampai menghilang. Bab 425. Anak yang bandel. Chen Weimin sama sekali tidak menegur putranya sendiri, ini karena tidak ada orang selain ayahnya yang memahami anaknya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apapun tentang Chen Mingliang? Hanya saja dia terlalu sibuk dan tidak pernah menanyakannya, tentu saja, karena rahasia, dia tidak memberitahu Chen Mingliang tentang identitas Qin Lang yang sebenarnya, namun, kata-katanya sangat serius dan sungguh-sungguh. Dia ingin membiarkan putranya menyadari kepentingan Qin Lang. Qin Lang bukanlah seorang guru SMP biasa yang sederhana. Chen Weimin tahu siapakah Qin Lang. Qin Lang bukanlah tipe orang yang bisa dibatasi oleh segala jenis hukum, apalagi. Chen Weimin juga pernah melihat video Qin Lang bertarung dengan Zhang Wuya di Sungai Huang. Sebagai penjabat yang berkuasa, meskipun Chen Weimin tidak takut, tetapi sungguh merepotkan jika telah menyinggung Qin Lang. Setelah Chen Weimin pergi, Chen Mingliang berdiri di tepat dan berpikir untuk waktu yang sangat lama. Dukungannya yang paling terbesar adalah ayahnya sendiri. Dari nada bicara dan gerakan ayahnya, bisa dilihat bahwa ayahnya sangat menghormati Qin Lang. Lagi pula, Chen Mingliang selalu menuruti kata-kata ayahnya, karena pasti ada kebenaran yang mendalam tentang apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Hanya saja Chen Mingliang tidak mengerti bagaimana seorang wali kelas bisa begitu dihargai oleh ayahnya. Apakah reputasi guru Qin begitu hebat? Setelah kembali ke kelas, wajah Chen Mingliang terlihat frustrasi. Dia baru saja ditampar 7 atau 8 kali, karena ini adalah penjelasan dari ayahnya yang marah bahwa Chen Mingliang telah memukul guru. Jejak darah di wajahnya masih ada. Mingliang, ada apa ayahmu dengan Qin Lang? Apakah dia ingin menghadapi Qin Lang? Sekelompok teman sekelasnya berkumpul kemari. Semuanya, kalian jangan melihat keramaian lagi. Aku mengumumkan dengan sungguh-sungguh, bahwa aku benar-benar tidak sanggup memprovokasi guru Qin lagi. Lain kali, jika ada hal yang merugikan guru Qin, jangan mencari aku, karena aku sudah dibuat kalah olehnya hari ini. Aku tidak ingin kalah untuk kedua kalinya lagi. Apa? Seluruh kelas menjadi heboh. Mingliang, bagaimana bisa kamu melepaskannya begitu saja? Mingliang, ada apa ini? Ada apa? Chen Mingliang tersenyum kecut. Kalian tidak tahu bahwa guru Qin sama sekali tidak memberi muka kepada ayahku tadi dan langsung mengajari ayahku. Ayahku sudah seperti itu, tentu saja aku tidak sanggup lagi. Sungguh, ya Tuhan, apakah guru Qin begitu hebat? Para murid mulai berdiskusi. Hati dari semua orang runtuh lebih cepat, karena Chen Mingliang sudah benar-benar mengakui kegagalannya. Semoga kalian baik-baik saja, gumam Chen Mingliang sambil kembali dan duduk di atas kursinya. Chen Mingliang mengakui kekalahannya dengan ikhlas. Beberapa murid yang menyerah pada Qin Lang semuanya adalah teman sekelasnya yang terbaik di dalam kelas. Mereka memiliki hak untuk berbicara dan sangat berpengaruh di antara semua murid di dalam kelas. Awalnya, mereka semua sudah merasa senang, tetapi setelah Chen Mingliang mengatakan ini, bisa dikatakan bahwa semangat militer sudah benar-benar runtuh dan semua orang langsung menyerah di dalam hati mereka. Tidak peduli seberapa kuat dukungan yang mereka miliki di dalam hati mereka, mereka juga harus mempertimbangkannya di depan pemimpin tertinggi pertama di daerah Fengzhou ini. Namun, masih ada beberapa murid yang tidak senang, seperti ketua kelas Zhao Xing. Bosnya Zhao Xing masih belum menemui Qin Lang. Terkadang orang-orang di dunia atas sulit untuk melakukan sesuatu, tetapi bagi orang-orang dunia bawah, sama sekali tidak ada pantangan apapun. Mungkin saja Qin Lang takut dengan ini. Zhao Xing berpikir demikian dan langsung menelepon bosnya. Panggilannya segera terhubung dan terdengar suara yang dingin. Bajingan kecil, apakah kamu sudah menepati janjimu padaku? Ini, bos, kamu tenang saja, urusanmu adalah urusanku.
Aku akan pergi ke tempatmu malam ini dan sekaligus membawa gadis-gadis di kelasku ke sana. Aku ingin membahas tentang masalah wali kelas kami denganmu. Kata Zhao Xing dengan semangat, bawa gadis-gadis itu kemari dulu. Orang di sana sudah tidak sabar lagi dan langsung menutupi panggilan Zhao Xing. Zhao Xing memegang ponselnya dan mulai berpikir tentang bagaimana dia akan menjadi pemimpin tertinggi di dunia bawah tanah. Feng Zhou ke depannya, setelah melihat Qin Lang masuk, semua orang bergegas dan berlari kembali ke tempat duduk mereka sendiri. Satu persatu dari mereka terlihat seperti bayi yang patuh, tidak ada lagi sifat yang licik dan acuh tak acuh seperti sebelumnya. Seluruh kegiatan belajar mengajar di kelas 12F sangat berantakan. Semua orang di dalam kelas memunggungi tangannya sambil menatap guru. Suasana kelas yang tenang itu bahkan bisa mendengar suara jarum yang jatuh ke tanah dengan jelas. Bersihkan seluruh ruang kelas 12F sekarang. Kita akan mengadakan pertemuan orang tua besok dan seluruh orang tua diwajibkan untuk menghadirinya, begitu saja. Setelah itu, Qin Lang langsung meninggalkan kelas tanpa mengucapkan kata-kata yang lebih. Apa? Pertemuan orang tua. Setelah Qin Lang pergi, semua murid di kelas 12V mulai berbisik dan merasa bahwa ada sejenis perasaan yang tidak baik. Setelah guru Qin berkata untuk membersihkan ruang kelas, tidak ada orang yang berani untuk mengucapkan kata tidak. Mereka semua menundukkan kepala mereka dan secara otomatis mencari ember dan sapu, yang sama sekali tidak seperti sebelumnya. Orang tua harus datang bukan? Siapa yang tidak berani membersihkannya? Setelah mengalami begitu banyak hal, kebanyakan murid tahu bahwa kata-kata Guru Qin tidak pernah palsu. Jantung dari seluruh murid di kelas 12F hampir saja mencapai tenggorokannya, seolah-olah ada sesuatu di tenggorokan. Ayah dan ibuku sangat ketat padaku, jika mereka tahu bahwa nilaiku semua dibuat olehku, apa yang harus kulakukan? Apakah aku akan dipukuli oleh mereka? Kata seorang murid yang membawa sejenis perasaan seperti badai angin yang akan melanda. Kedatangan ayahnya Chen Mingli yang telah mengejutkan hati mereka. Setelah khawatir sekian lama, sekarang Qin Lang benar-benar meminta semua orang tua mereka untuk datang. Wah, ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Banyak orang yang merasa gemetar dan khawatir, tampaknya malam ini sudah tidak bisa tidur nyenyak lagi. Memanfaatkan orang tua untuk menakut-nakuti orang baik apa-apaan dia. Setelah aku menemui bosku malam ini, siap-siaplah kamu. Zhao Xing menyipitkan matanya dan menyatakan ketidakpuasannya. Qin Lang baru saja datang sekitar hampir seminggu, sedangkan Zhao Xing merasa bahwa kelas 12F akan menjadi kelas lanjutan. Dengan rasa seperti negara dan keluarga yang hancur, mereka semua tampaknya sudah gagal total dan hanya bergantung pada ketua kelasnya. Tidak tahu mengapa tidak ada orang yang menertawakan Qin Lang, apakah dia bisa mengundang orang tua mereka datang atau tidak, melainkan mereka semua khawatir apakah Qin Lang melaporkannya atau tidak, karena orang tua Chen Mingli yang sudah diundang kemari, apalagi orang tua mereka bukan. Namun, Zhu Junwen tidak tahu reaksi dari kelas 12F. Dia juga sama sekali tidak mengkhawatirkannya. Meskipun Qin Lang telah mengundang wali kota kemari, tetapi itu hanyalah sebuah keberuntungan. Kebetulan saja wali kota Chen lewat ataupun ingin melihat putranya. Meskipun Zhu Junwen telah melihat sikap wali kota Chen terhadap Qin Lang dengan matanya sendiri, tetapi Zhu Junwen semakin yakin bahwa pertemuan orang tua di esok harinya pasti akan memburuk, karena kebetulan seperti itu tidak mungkin ada setiap harinya. Misalnya, wali kota Chen sudah datang ke sini hari ini, tetapi bagaimana bisa dia datang lagi besoknya? Apakah menurutmu seorang wali kota bisa berlarian kemana-mana setiap harinya? Pertemuan orang tua ini adalah topik yang ditetapkan oleh kepala sekolah secara pribadi. Jika Qin Lang gagal, maka Zhu Junwen bisa menggunakan hal ini sebagai alasan untuk mengusir Qin Lang keluar dari SMP Hua Jie sepenuhnya. Dengan konspirasi yang demikian, Zhu Junwen bahkan sudah berencana untuk merayakannya terlebih dahulu. Setelah kelas usai, dia langsung mengajak Liu Susheng
dan guru lainnya yang pernah bertaruhan dengan Qin Lang untuk makan bersama di luar.